Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita lanjutkan studi kita kristalisasi dan kita masih di kitab Mazmur. Kali ini kita ambil tema tentang kebaikan Tuhan. Jadi tema kita tentang kebaikan Tuhan atau anugerah Tuhan atau kasih karunia Tuhan. Kita ambil dari Mazmur 103 ayat 5, satu ayat saja. Kita bacakan, dia memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Nah, kalau kita membaca ini sepintas, sepertinya dikatakan di sini karena kebaikan Tuhan, karena Tuhan memuaskan hasrat kita dengan kebaikan, maka masa muda kita menjadi baru. Artinya masa muda kita dipakai Tuhan, barangkali kita diurapi, diberkati, dan kita melakukan perkara-perkara besar bagi Tuhan, seolah seperti itu, ya. Tapi kalau kita baca sambungannya, dikatakan di sini masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Nah, jadi kita perlu tahu juga apa sih sebenarnya yang terjadi pada burung rajawali, sehingga itu dikaitkan dengan soal perihal masa muda yang menjadi baru, ya. Nah, kalau kita lihat, saudara bisa lihat itu di Google juga ada itu cerita apa yang terjadi pada burung rajawali. Burung rajawali itu berusia bisa sekitar 40 tahun lah. Tetapi pada usia 40 tahun, maka burung ini akan memiliki paruh itu yang terlalu panjang, bahkan bisa sampai mengenai leher dia, ya. Juga dia akan memiliki kuku yang juga terlalu panjang, sehingga tidak bisa mencabik atau mengangkat makanan, ya, atau mangsanya, ya. Saya pernah nonton itu burung rajawali terbang begitu luar biasa cepat. Di sini ada kolam, ada air gitu, ada ikan. Itu burung rajawali bisa nukik dengan tajam dan mengambil ikannya itu dengan kukunya, kakinya itu yang tajam itu. Ambil, diangkat begitu. Dia bawa dan dia makan di sana. Nah, jadi kalau udah usia 40 tahun, rajawali itu kukunya itu sudah terlalu panjang dan bengkok, ya, nggak bisa lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Kemudian bulunya akan menjadi tebal ketika usia 40 tahun rajawali itu, sehingga dia jadi sulit untuk terbang, ya. Nah, ini burung yang sudah rajawali berusia 40 tahun, dia cuma punya dua pilihan. Dia mau mati tenang, ya sudah, selesailah hidupnya dari masa anak-anak, masa muda dia, dan masa yang dia katakan masa tua dia 40 tahun itu. Dia akan mati dengan tenang, atau dia melakukan suatu pilihan, mengadakan transformasi diri, kita akan bilang begitu, ya. Ini burung rajawali ini akan terbang tempat tinggi itu, dia barangkali sediakan di sana makanannya atau bagaimana. Pendeknya selama 6 bulan itu dia harus melakukan sesuatu yang sangat menyakitkan bagi dirinya. Jadi paruhnya itu dia patok-patokkan itu ke bebatuan itu, sampai hancurlah yang paruhnya yang tua, yang udah bengkok itu. Setelah itu dia menunggu sampai tumbuh nanti paruh yang muda, yang baru, ya. Kemudian dia dengan paruhnya yang baru itu dia akan patok-patokin itu kakinya itu, kukunya itu yang udah panjang-panjang, yang sudah tidak berfungsi dengan baik, dipatahkan, dihancurkanlah itu, ya. Setelah itu nanti dia tumbuh lagi dia nanti kuku-kuku yang baru, ya. Kemudian dia harus patok-patokkan itu bulu-bulunya yang udah tebal itu, dia harus rontokkan, ya, kayak dibotakin begitu, baru dia menunggu lagi, tunggu, ya. Ini prosesnya sekitar 6 bulan, ya, bagi rajawali untuk mengadakan transformasi diri, ya. Baru kemudian ketika dia sudah selesai yang proses 6 bulan yang menyakitkan ini, dia sudah punya paruh yang baru, dia sudah punya kuku yang baru, dia sudah punya sayap yang baru, ya, ringan dia kembali menjadi masa muda seolah-olah, ya. Dan rajawali ini bisa hidup 30 tahun lagi. Jadi sekitar 70 tahun kalau rajawali ini memilih untuk mentransformasi diri,
Ya, 30 tahun lagi dia bisa hidup. Ya, jadi 70 tahun total hidupnya. Tapi kalau dia nggak mau, iya sudah 40 tahun dia sudah mati ya. Nah, Alkitab bilang karena Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan ya, karena Tuhan memilih kita, memuaskan hasrat kita, masa muda kita seolah-olah ya, seolah-olah. Jadi kayak dua kali. Yang pertama ya masa muda yang normal, yang tentu dipakai Tuhan, biasa itu kan. Ya, orang menyerahkan masa remajanya serahkan pada Tuhan, dia masa mudanya dipakai Tuhan. Tapi ketika dia mencapai usia yang dikatakan sudah tua, dia justru mendapatkan suatu tugas atau ministry yang baru, pegawai yang baru, sehingga dia seolah-olah mendapatkan lagi masa muda dia yang kedua. Ya, saya beri contoh aja lah, ya langsung lah. Rasul Yohanes. Sekarang kalau nggak ada contoh, kita juga bingung apa yang dimaksud ini bahwa Tuhan memuaskan hasrat kita dengan kebaikan sehingga masa muda kita menjadi seperti burung raja wali. Jadi kita bilang Rasul Yohanes ya, kalau kita melihat itu ada cerita ya di Injil Yohanes itu, coba ya mengenai Yesus, atau kita nggak usah baca, atau kita baca aja lah ya supaya kita jelas juga ya mengenai apa yang terjadi pada Rasul Yohanes yang pernah ditanyakan oleh Petrus ya. Petrus bertanya ya tentang Rasul Yohanes ini, bagaimana ini, apa yang terjadi dengan dia ya. Ini kalau kita lihat ya ayat yang ke-20 pasal 21 bagian terakhir itu, ketika Petrus berpaling yang melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus, ini yang dimaksudnya Rasul Yohanes ya. Murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus dan yang berkata, Tuhan siapakah dia yang menyerahkan engkau? Itu sebenarnya Rasul Yohanes yang menyender kepada Yesus dekat waktu Yesus bilang akan ada yang mengkhianati aku. Nah, ayat 21, ketika Petrus melihat murid itu, melihat Rasul Yohanes, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Nah, jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau, kata Yesus kepada Petrus, ikutlah aku. Ya, maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu, Rasul Yohanes, tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusan. Nah, jadi di sini Rasul Yohanes Yesus secara implisit katakanlah ya, secara tidak terlalu kelihatan jelas bahwa Rasul Yohanes akan berusia panjang. Ya, seolah-olah begitu ya. Tapi bagaimana ini caranya Rasul Yohanes ini bisa berusia panjang ini? Mari kita melihat ya, Rasul Yohanes itu melayani 2 kali dalam 2 periode tertentu. Ya, yang pertama dia melayani satu tim dengan Petrus, ya, suatu pelayanan yang khusus kepada orang-orang Yahudi, karena pelayanan Petrus itu khusus kepada orang-orang Yahudi. Nah, setelah itu masuklah Paulus, ya, dengan timnya itu, dengan suatu ministry yang secara khusus untuk orang-orang bukan Yahudi, bawa Injil kepada orang-orang bukan Yahudi, ya. Nah, Petrus dan Paulus itu mati pada tahun 67 Masehi kurang lebih di Roma, ya, menurut tradisi itu zaman Kaisar Nero. Kalau Petrus itu disalib terbalik kepalanya, kalau Paulus itu enggak. Selesai tahun 67 Masehi. Kemudian tahun 70 Masehi kita tahu Yerusalem dihancurkan, tapi pada waktu itu semua murid sudah pergi. Gereja sudah keluar dari Yerusalem itu, sehingga tidak mengalami aniaya itu yang tahun 70 Masehi. Kemudian sekitar tahun 90 atau bahkan 95 Masehi, itu Rasul Yohanes yang tinggal di Efesus, Asia Kecil itu dia masuk kepada satu ministry yang baru, pewahyuan yang baru, karena kondisi gereja memang sudah lain. Di zaman Petrus dan Paulus, gereja itu masih belum jatuh, ya, hakikatnya masih sebagai organisme yang dipimpin Roh Kudus. 70 kali istilah dipimpin Roh, mendengar Roh berbisik, ya, Roh Kudus melarang di kitab para rasul itu. Zaman Petrus Paulus. Tapi ketika zaman Yohanes, saudara bisa melihat itu dalam suratnya, ya, atau dalam Injil Yohanes, atau maupun 3 suratnya itu dan kitab Wahyu, itu gereja sudah jatuh oleh ajaran Jebel, ajaran palsu Jebel, Biliam, Nikolaus. Sehingga di situ Rasul Yohanes menulis di Wahyu pasal 2 pasal 3 memanggil para pemenang.
Karena gereja sudah jatuh. Dan Rasul Yohanes tidak punya otoritas seperti Petrus Paulus itu. Bahkan Rasul Yohanes ditolak oleh seorang yang namanya Diotrephes itu. Orang-orang yang mau meninggalkan diri dalam gereja menolak. Bayangkanlah Rasul Yohanes bisa ditolak oleh gereja di zaman itu ya. Jadi Rasul Yohanes menyampaikan suatu pewahyuan baru, pesan yang baru kepada gereja yang sudah jatuh pada zaman itu ya. Nah ini seolah Tuhan di sini berbicara 3 kali. Ini kalau dalam Amsal 22 ayat 20 ini ada prinsip yang namanya trilogi atau 3 kali Tuhan bicara. Saya baca aja ya, tapi pakai ILT karena ini ada istilah Ibrani shalos yang harusnya diterjemahkan 3 kali. Kalau pakai istilah LAI tidak kelihatan dia. Ya saya baca ya, Amsal 22 ayat 20 ya. Bukankah aku telah menuliskannya kepadamu 3 kali ya, dengan nasihat dan pengetahuan. Artinya Tuhan itu berbicara 3 kali dengan nasihat dan pengetahuan. Dan cara berbicara 3 kali ini adalah sangat excellent, sangat bagus ya. Nah jadi sebenarnya perjanjian baru itu sebenarnya Tuhan bicara 3 kali. Melalui timnya Petrus, khusus kepada orang Yahudi. Kedua, berbicara melalui tim Paulus kepada orang-orang bukan Yahudi. Dan yang ketiga, Tuhan berbicara melalui Rasul Yohanes dan timnya, harusnya punya tim juga, kepada gereja-gereja yang sudah jatuh. Nah ini yang banyak yang nggak dilihat ini, pembicaraan Tuhan yang ketiga kali melalui Rasul Yohanes ya. Di sini kita melihat Rasul Yohanes seolah-olah dia memiliki masa muda kembali ya, memiliki 2 ministry di zaman Petrus ya, ketika dia memang masih muda itu. Bersama dengan Petrus juga pemimpinnya. Rasul Yohanes mengikut aja. Tapi kemudian setelah Petrus Paulus selesai, Rasul Yohanes masuk lagi. Di usianya dia tua, tapi dia seolah-olah masa mudanya menjadi baru, dengan pewahyuan baru, dengan ministry yang baru, kepada dia berbicara kepada gereja-gereja yang sudah jatuh. Ini artinya, saudaraku, Rasul Yohanes itu mendapatkan kebaikan di sini, Mazmur 103. Rasul Yohanes dipuaskan hasratnya dengan kebaikan Tuhan sehingga masa muda dari Rasul Yohanes menjadi baru seperti burung Raja Bali. Jadi 2 kali lagi dia bangkit lagi di penghujung usianya, dia bangkit sebagai anak muda yang menyampaikan firman Tuhan dengan pewahyuan baru, dengan ministry yang baru, dengan kondisi yang baru sama sekali itu ya. Nah jadi kita melihat di sini Rasul Yohanes mendapatkan kebaikan, anugerah ya. Tapi semuanya itu pilihan Tuhan. Ya, Petrus nggak dapat begitu ya. Jadi Petrus kan coba-coba tanya, ingin tahu dia apa yang terjadi dengan dia, Tuhan. Tuhan bilang kamu nggak perlu tahu, nggak usah tahu lah. Aku sudah kasih tugas kepadamu, gembalakanlah domba-dombaku. Kalau sudah baca di saya Yohanes 21, itu Yesus kasih tugas sama Petrus. Gembalakanlah domba-dombaku. Udah itu tugasmu, kerjakan aja ya. Dan engkau dulu waktu muda, engkau ikat pinggang, ya. Kau berjalan sendiri menurut maumu. Sekarang, engkau diikat, orang lain akan mengikat, dan engkau akan dibawa ke tempat yang engkau nggak suka. Artinya, engkau akan menjadi tawanan roh lah, seperti yang Paulus bilang. Dia tawanan roh. Engkau akan melayani, engkau berjalan ke tempat yang engkau tidak suka, engkau tidak mau, ya. Rasul Yohanes, Paulus begitu, Rasul Yohanes nggak begitu. Ya, itu pilihan Tuhan. Itu adalah kehendak Yesus untuk memakai Rasul Yohanes 2 kali. Kehendak Yesus untuk membuat Rasul Yohanes masa mudanya seolah-olah 2 kali dia. Ya, ini saya nggak bicara usia ya. Masa muda baru itu bukan berarti terulang usianya, nggak mungkin. Kalau usia itu ya jalan terus ya. Pengertiannya masa muda itu menjadi baru. Rasul Yohanes mendapatkan ministry yang kedua ya. Dengan pewahyuan yang baru, dengan kondisi yang baru, ya, sehingga dia bukan orang-orang yang kalau di kitab pelajaran itu ada istilahnya nabi tua. Nabi tua itu bukan tua usianya. Artinya dulu dia pernah dipakai Tuhan, tapi setelah itu tidak dipakai Tuhan lagi. Kalau kita lihat Israel itu sedang menyembah berhala itu, ya ceritanya nabi tua dengan Abdi Elohim yang dari Yehuda itu. Nabi tua ini dulu pernah dipakai, tapi sekarang nggak lagi ya. Ada banyak orang Kristen juga begitu ya, dipakai Tuhan. Jadi kalau cerita itu selalu dulu ya. Sekarang bagaimana? Tapi Rasul Yohanes nggak begitu. Oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena pilihan Tuhan, oleh karena kehendak Yesus, Rasul Yohanes mendapatkan 2 kali
ministry, kata 2 kali masa muda lah, ya. Masa mudanya baru lah, seperti pada burung Raja Wali. Ya, harus kita sambung ya. Masa muda seperti pada burung Raja Wali. Ceritanya Raja Wali jangan lupa ya. Karena ini bukan masa muda sembarang masa muda biasa aja. Tapi masa muda yang kedua ini itu terjadi karena dia dipilih lagi, mendapatkan kasih karunia untuk ministry lagi, dengan pewahyuan yang baru, dengan suatu kondisi yang baru. Ya. Semoga kita mendapatlah kebaikan Tuhan seperti itu, sehingga kita masa muda kita menjadi baru, ya. Usia saya sekarang 62 tahun, ya. Tapi puji Tuhan mendapatkan ministry yang baru, ya, sehingga masa muda saya juga menjadi baru dengan suatu pewahyuan yang baru, dengan suatu ini semua anugerah Tuhan, semua ini pilihan Tuhan, ya. Nggak ada urusan dengan apa keinginan kita sendiri, ya. Ini semuanya adalah kehendak Yesus, semata-mata kebaikan Tuhan Yesus, semata-mata pilihan Tuhan Yesus, ya. Semata-mata memang rancangan Dia sendiri. Puji Tuhan, ini ayatnya sederhana, tapi kalau saya baca sekali lagi, kita baca ya, ini sangat luar biasa. Dia memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Haleluya, amin.